Pulau Jawa ini hanya seonggok kapur. Sumatera itu juga seonggok kapur. Begitu meletus seperti Sumatera letusan Toba, hampir seluruh Sumatera ditutup dengan tufa Toba yang akhirnya menjadi suatu kesuburan. Jawa ini kalau punya gunung yang pernah meletus pasti subur. Nggak ada Salak Pondok tanpa Merapi. Merapi yang kemarin letusan paling besar itu hanya memerlukan waktu 1 bulan. Sedangkan mereka menikmati berkah Merapi dari pasirnya, dari batunya yang sampai hari ini. Gedung megah jadi jalan tol alus, terus kesuburannya itu bertahun-tahun. Saya mau tanya perspektif yang ketiga. Jadi gini Mbak Rono. Tadi kan ini disebut Mbah bukan profesor. Itu berarti ada, tadi pertama kan Tuhan, alam kita, manusia. Kemudian akal budi dan hati nurani atau perasaan atau rasa kalau bahasa Jawa ya. Kemudian ada satu lagi. Kalau disebut Mbah itu berarti kan bukan terusnya penjajahan Belanda. Itu terusnya kebudayaan Jawa. Siap. Gitu ya. Nah sekarang yang Mbah Rono pakai itu sebenarnya adalah kebijaksanaan modern yang dari Renaissance, dari Perancis dan dari Eropa, ataukah lebih banyak atau seimbang dengan kearifan-kearifan yang sifatnya dari masa silam kita sendiri sebagai bangsa? Sebetulnya saya Mbah itu sebetulnya saya diberi oleh almarhumah, beri nama ini oleh almarhumah Ibu Ani Yudhoyono, karena waktu nangani Gelut itu mbahnya di sana banyak sekali, yang aku mbah itu di sana banyak sekali. Akhirnya ya sudah saya panggil Mbah Rono saja. Akhirnya sampai gitu sekarang ya. Begitu di Merapi Pak SBY panggil saya di depan media itu Mbah Rono. Akhirnya semua panggil Mbah Rono. Tapi suatu kehormatan bagi saya karena sebagai first lady siapapun beliau saya hormati dan saya bangga menggunakan nama itu. Jadi begini Chan, saya itu melihat yang saya amati, yang saya geluti sebagai profesi saya, sebagai katakanlah yang belajar ilmu kebumian, termasuk gunung api, itu tetap saya menggunakan kaidah-kaidah ilmu dan teknologi. Tetapi ilmu dan teknologi tadi saya katakan menjadi tidak ada artinya apa-apa kalau tidak diberi roh, hati nurani itu sendiri, ya kan? Ilmu dan teknologi kan cuma tambah kurang kali bagi, hanya ada di sana. Yang masyarakat belum tentu akan bisa menerima itu. Yang sulit menjadi sulit itu akan menjadi mudah cara memberikannya. Tetapi yang sulit menjadi mudah itu sulit. Jadi kalau saya mau menyampaikan kaidah sains dan teknologi kepada Dansar Pak Broto Seno, saya kemas dulu dengan hati nurani. Dan Broto mohon maaf nih beberapa hari lagi akan ada keanehan di Merapi. Tapi mohon maaf, jangan gegeran ini cuma untuk sampean dan para krunya. Orang lain nggak usah tahu. Itu kan bungkusan saya secara sosio, bukan hanya teknologi saja. Kalau saya kepengen menjadi yang wah, saya konferensi pers. Itu adalah kebijaksanaan beliau sebagai manusia, kan gitu kan. Bukan keangkuhan beliau sebagai sarjana yang berpengetahuan, kan gitu kan. Apakah gini loh Mas, yang saya tidak tahu itu Mbah Rono begini. Apakah ketika Mbah Rono punya ilham atau firasat atau feeling bahwa besok akan terjadi ini, itu Mbah Rono itu berasal dari pertimbangan teknologi atau memang pure dari hati nurani? Feeling saya tidak bisa. Jujur saya tidak punya feeling. Tapi intuisi saya bisa. Dari mana itu? Itu lahir dari data-data yang dihasilkan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang saya cerna, sama lah dokter, semua dokter sama, sekolahnya mungkin sama-sama di Universitas Gadjah Mada, stetoskopnya sama, alat suntik mereknya sama. Kok deteksinya beda? Dan Broto Seno, aku seneng karo dokter gue. Iya kan? Sekarang banyak orang bikin YouTube kan? Berarti ada fakta. Kenapa saya nonton Cak Nun? Kan ada sesuatu yang bisa saya ambil dari Cak Nun itu yang menguntungkan saya. Sampean ke dokter yang stetoskopnya sama, kok nggak ke situ aja?
kok milih yang itu? Karena waktu memberikan, saya yakin Cak Nun juga, dengan seluruh yang ada di sini dan seluruh yang ada di sini. Saya pun kalau misalnya hanya ini saja yang saya berikan kepada Dan Brotoseno, mungkin hanya kesombongan saja yang saya akan minum. Kalau enggak begini sampai begitu. Kalau hanya di sini saja, saya akan gelap. Harus apa ini Dan Brotoseno? Kalau saya memberikan ini, kan saya harus mengatakan ke Dan Brotoseno, Anda sampai nak kudu ini. Waktu beliau mengatakan, oke, belum apa-apa, level 2, saya siaga. Tak bilang di salah satu TV swasta, karena itu suatu yang lebih baik, semuanya, tetapi tidak terjadi apa-apa. Daripada tidak apa-apa terjadi sesuatu. Jangan sampai dayoe teko, cuman digelarkan kelasa, tikernya pun berlubang, ditembel pun dengan jada yang sudah salah. Jadi beliau itu sudah menyiapkan yang akan terjadi, juga beliau udah siap. Tidak terjadi juga nggak apa-apa. Jadi levelnya sudah saya naikkan sendiri, Mas. Itu sudah saya puji gitu loh. Ya karena Dan Seno kan juga menggunakan mirip-mirip seperti yang jadi ada satu mekanisme di dalam dirinya Mbah Rono. Ya. Itu antara sini dengan sini itu kerjasama terus kira-kira gitu. Ya begitulah. Jadi prinsip mitigasi SAR DIY itu harus menempatkan kesiapsiagaan itu levelnya di atas yang diserukan atau diumumkan oleh BPTKG. Termasuk waktu beliau menarik seluruh pasukan sudah benar karena ini tidak terjadi apa-apa. Kalau sampai seliuran ke sana kemari itu malah bikin panik masyarakat, bikin bingung. Sekarang tenangkan semuanya, anggota sampai tenang, masyarakat juga sudah tenang lah gitu kan. Sebetulnya ilmu pengetahuan kan di situ, Janun. Bagaimana kita bisa memberikan sesuatu ketenangan, kepastian. Jadi pengetahuan diekspresikan dengan kebijaksanaan kira-kira gitu kan. Nah, karena saya melebarkan sedikit Mbak Rono ya. Nanti saya mau minta contoh dari dia juga. Jadi dalam bahasa Indonesia yang namanya ini kan akal, Pak. Nah, akal itu kata kerja kan mengakali. Jadi itu adalah potret dari kegagalan sejarah budaya kita, di mana kata akal tidak produktif, malah kontraproduktif ya. Seharusnya akal itu membantu manusia menenangkan, memproporsikan, menyelamatkan dan seterusnya. Tapi akal ini dipakai justru untuk mencurangi orang, mengakali orang dan seterusnya. Itu kan salah satu contoh kegagalan kita. Nah, kalau kita kembali ke kitab suci Mbak Rono, sudah pasti akal itu penting. Betul. Tapi saya menemukan di kitab suci bahwa berpikir itu nomor satu tidak dengan akal tapi dengan hati. Menurut Tuhan mengatakan, apakah kamu tidak menggunakan hatimu, tidak mengaktifasi hatimu, sehingga kamu tidak mengerti semua itu dan tertutup hatimu. Jadi itu ada ayatnya gitu Pak ya. Jadi saya sedang mencita-citakan satu masa depan di mana ada sarjana kita meneliti sebenarnya mekanisme berpikir itu hanya di sini ataukah di sini. Jadi mungkin ini mungkin sangat penting, tapi ini alatnya Pak. Tapi pusat kehendaknya di sini. Jadi ketika Mbah Rono mengambil keputusan, kecenderungannya kayaknya. Itu kan keputusannya dari sini, tidak dari sini. Meskipun ini ikut bekerja untuk memitigasi keadaan itu ya, ini ya. Tapi nomor satu dari sini. Makanya kemudian sekarang mungkin kita sekarang bisa belajar kepada beliau. Karena semua idiom-idiom yang menyangkut Merapi selama ini kan sebenarnya kan bersifat ini Pak ya. Artinya katakanlah kita membedakan kalau modernitas itu adalah supremasi akal pikiran sampai ke teknologi dan seterusnya. Kemudian kalau tradisi kita, mbah-mbah kita seterusnya adalah yang selalu melihat kehidupan, memahaminya bahkan dengan hatinya gitu ya. Nah, sekarang misalnya gini,
Juru kunci Merapi. Dulu Mbah Marijan, sekarang Asih ya. Itu Mbah Rono memahaminya gimana? Itu terminologi atau ide modern apa tradisional juru kunci itu? Saya melihat begini, bahwa juru kunci itu menjadi panutan masyarakat di sekelilingnya. Maka membuat gerak saya, yang sekarang ini, ya kan, Mas Asi itu, saya harus mendekati beliau. Dan saya minta kepada beliau, gunakanlah ini dan itu yang seimbang. Kenapa saya mendekati beliau? Bukan supaya saya top. Supaya kalau beliau menyampaikan sesuatu, itu yang benar. Bahkan jujur saja, kadang-kadang saya mendapat WhatsApp dari istrinya. Mbah, ini kan orang sudah nggak pasaran. Ini nggak bisa pasar, yang jualan nggak bisa jualan. Ekonomi. Ya. Wis toh, pasar. Tapi jangan bilang itu kata saya. Dan Gak saya apa-apa. lanjutkan itu. Nggak apa-apa, monggo. Nah, jujur aja saya setuju dengan Cak Nun bagaimana menggerakkan pertama ini. Saya mengalami Cak Nun, saya dibuka Cak Nun, saya ya, dulu saya begitu. Saya sudah ditawari menjadi dosen di ITB, kan top Cak Nun. Top itu, dosen, saya udah menjagoi saya jadi dosen. Terus saya diutus ke Galunggung tahun 82. Pas sudah meletus saya melihat pengungsi udah berantakan, zaman dulu tidak bisa diurus seperti sekarang, anak-anak gembel segala macam. Saya pulang malam. Bukan ini Canu, kasihan saya, mungkin ilmu saya bisa memperingan mereka. Saya lebih berat pertentangan hati, saya ngomong ke dosen saya bahwa saya tidak bisa melanjutkan menjadi dosen. Saya mungkin akan mengabdi ke vulkanologi, mungkin bisa ilmu saya menjadi berguna. Itu menjadi bahan tertawaan karena apa? Asisten beliau banyak mahasiswa yang lulus dari laboratorium saya yang saya bikin masuk ke migas zaman itu, yang bayarannya jauh lebih mahal. Saya ke masuk vulkanologi. Ya. Itu wise, nggak ada orang kenal Sanun ngurus gunung api, gitu loh. Itu adalah ini dulu. Saya setuju apa yang saya. Bukan ini. Seperti waktu saya memilih istri saya. Pertama saya melihat di sini. Udah itu saya pertimbangkan. Terus balik ke sini. Iya, balik ke sini lagi. Iya ya, aku demen. Logika kayak apapun juga. Ini menjawab karena ini jujur. Saya boleh salah, Canun. Jadi tapi tidak boleh bohong. Yang tidak ada dalam pendidikan modern adalah mempelajari dan melatih ini, Pak ya. Dan itu di mata saya Mbah Rono hebat. Ya makanya. Jadi misalnya gini, sekarang kalau kita terjemahkan secara budaya ya. Bisa ada di Merapi itu ada, kita kenal istilah Mbah Petruk, Kiai Gringsing. Terus ada Mbah Jumadil Kubro. Terus Mas Seno pernah mengantarkan saya sama teman-teman naik ke 2,5 kilometer dari puncak. Terus saya melakukan negosiasi supaya mohon, karena waktu itu orang sudah panik Sabdo Palonoyo Genggong, Pak. Jadi sejumlah ustadz dan kiai telepon saya, apa ini janjinya Sabdo Palonoyo Genggong yang mengalami dendam di akhir Mojopahit, kemudian 500 tahun kemudian akan, isunya kan Merapi akan meratakan tanah di dan laharnya akan sampai ke keraton kan gitu kan. Jadi mereka kemudian gaduk-gaduk dengan Sabdo Palonoyo Genggong. Terus saya nekat, meskipun saya mempelajari juga Pak ya. Janji Sabdo Palonoyo Genggong itu kalau saya hitung 500 tahun sesudah dia ngomong itu adalah 1978. Jadi sudah lewat, tidak ada lagi urusan Sabdo Palonoyo Genggong. Gitu ya. Terus saya naik dan saya negosiasi mohon supaya tidak ada erupsi lagi, dan pagi sampai di Jogja subuh-subuh saya umumkan sudah insya Allah nggak ada erupsi lagi ya. Mas Seno yang antarkan saya malam-malam, jam 1:30 malam lah kira-kira ya. Nah itu semua kan semua, jangan ditanya apa ilmiah, loh itu nggak ilmiah, nggak akademis, nggak di sini letaknya, itu di sini. Mbah Petruk itu letaknya di sini. Kemudian ekspresi masyarakat menyebutnya Mbah Petruk itu bahasa budaya,
bahasa batin, bahasa rasa, bukan bahasa intelektual, bukan bahasa akademis kan gitu. Makanya tadi saya tanya, makanya Mas Asih sebagai juru kunci sekarang itu kan, juru kunci itu kan bukan urusan seperti misalnya saya Mbah Rono kan kita tidak sebut beliau seorang vulkanolog ulung kan enggak gitu. Kan tidak nomor satu bahwa beliau ahli gunung berapi. Ada yang lain lagi. Itu kan bukan, yang nomor satu adalah bahwa beliau seorang pujangga, seorang begawan, seorang panembahan yang bergaul secara menyeluruh dengan alam di Pulau Jawa, termasuk di Jawa Tengah, DIY, Merapi dan seterusnya, sehingga mereka punya peramal ulung ya malah. Ya, sehingga beliau punya konsiderasi dalam antara otak dengan hatinya itu sedemikian rupa sehingga bisa memberi informasi banyak kepada SAR tentang akan terjadi sesuatu dan seterusnya. Jadi yang ingin saya tegaskan bahwa sebenarnya kita selama ini Merapi itu karena Seno minta saya menemani dia kan, saya itu kan setengah mati juga nemenin dia naik ke Merapi segala macam itu. Gedung Sang. Terus saya malah pernah diajak ke pusat lahar, ke apa namanya hulu lahar ya. Iya. Dan saya buktikan rumah sama aku itu apa? Di atas Kelangon. Waduh. Iya. Saya buktikan bahwa saya juga masih sehat dan saya bisa jalan lebih cepat dari teman-teman kan gitu. Tapi yang ingin saya tegaskan adalah bahwa seluruh peristiwa sejarah di mana kita bersama ya, ada dan Seno, BS, ada apa namanya SAR, ada teman-teman dari lembaga-lembaga vulkanologi dan seterusnya, Mbah Ron seterusnya. Ternyata di atas 50% itu cara pandang tradisional ya Mbah ya. Jadi kapan lebih menggunakan keputusan itu dari hati. Akal ikut bekerja mempertimbangkan, tapi keputusan dari hati. Bahkan pengetahuan pertama itu yang kerenteknya ada di sini. Di hati gitu. Nah, itu yang tidak dimengerti sama sekali oleh manusia modern. Dan tidak ada kurikulumnya, tidak ada universitasnya, tidak ada fakultasnya, Pak. Ya kayak Mbah Rono melahirkan kata Merapi tidak pernah ingkar janji dan tidak akan pernah minta kembali. Itu saya yakin tidak sekedar tapi dari sini, Mas. Jadi ketika Mbah Rono sudah mengucap sesuatu, gampangnya sudah bersabda, hasil komunikasinya Mbah Rono sudah merupakan hasil rapat induk di dalam jiwanya beliau gitu ya. Baru karena mungkin kita dekat. Nanti kalau ada dibutuhkan penjelasan detail baru pinjem ke otak. Gini termasuk terminologinya, idiomnya, bahasanya dan seterusnya. Jadi saya garis bawahi tadi Janun tentang Melayu Genggong Sabto Palon, Mbah Petruk segala macam. Walaupun bagaimana, basic saya kan saintifik ya. Jadi saya mencoba memahami apa yang disebut Mbah Petruk. Yang selalu orang Boyolali mengatakan bahwa kami dilindungi Mbah Petruk. Orang Boyolali. Oh benar, Mbah Petruk itu sebetulnya dinding purba daripada Merapi yang sangat kuat sampai letusan 2010 yang sebesar itu pun tidak menggoyahkan dinding purba Merapi. Akibatnya apa? Ya daerah Boyolali hanya kepiurnya saja, mendapat suatu kesuburan, tapi nggak dapat batu seperti arah selatan dan tenggara. Saya memahami itu karena kalau di kampung saya mengatakan ini wit dhuwur iki aja ditegur, ana sing tunggu. Saya olah lagi secara ilmu pengetahuan. Oh, kalau pohon tinggi itu mengurai tanah sehingga kalau ada air mudah masuk, mata-mata air banyak di situ. Orang cari air mudah. Kalau ditegur nggak ada tempat untuk niup. Kalau dulu susah menerangkan ke arah sana, mungkin maunya instan saja. Ki lho wit sing gedhe ku aja sampean tegur. Sebenarnya tidak salah juga, memang ada yang nunggu. Memang ada yang nunggu. Yang nunggu itu adalah makhluk Tuhan yang namanya mekanisme yang ada di bawah pohon itu, gitu.
Sama dengan kalau kita lungguh ning dhuwure bantal dibilang ojo lungguh ndur bantal kowe udunen. Itu kan sebenarnya satu itu kan bahasa rasa yang bisa dijelaskan dengan pikiran. Nah, orang sekarang kan kacau, Pak. Seolah itu stigmatik satu sama lain. Mistik apa segala iya, macam. kalau sudah di sini dia stigmatik sama sini. Betul. Kalau sudah sini dia traumatik sama sini kan. Makanya kadang-kadang Nah, Mbah Rono adalah orang yang mencoba menemukan harmoni antara ini dan ini, antara Tuhan dan alam dan manusia, antara masa silam dan masa depan, kira-kira gitu. Janganlah terlalu sombong. Karena kalau kita hanya menggunakan ini tanpa pertimbangan di sini akan menjadi sombong. Kalau kita hanya menggunakan hati saja, itu bisa menjadi gelap. Ya. Maka kadang-kadang mengatakan cinta itu buta karena memang pertimbangan di sini kadang terlalu besar, Janul. Ya kan? Logika ini sekolah. Gitu. Makanya janganlah terlalu mengandalkan ini saja, tapi imbangilah dengan itu. Pesan saya Mbak Asih seperti itu, ya kan. Hampir kita ini, Janul, dikaruniai gunung api terbanyak di dunia. Ada 127 gunung api atau 13% gunung api dunia ada di Indonesia. Jika tidak seperti itu, Pulau Jawa ini hanya seonggok kapur. Sumatera itu juga seonggok kapur. Begitu meletus seperti Sumatera letusan Toba, hampir seluruh Sumatera ditutup dengan tufa Toba yang akhirnya menjadi suatu kesuburan. Jawa ini kalau punya gunung yang pernah meletus pasti subur. Nggak ada Salak Pondok tanpa Merapi. Ya. Dulu saya kalau waktu kecil kalau beli tembakau itu ada gambarnya di uang, ada gambar buaya. Jolalile, Boyolali, tempat tembakau. Sama Malang, nggak ada apal Malang tanpa Semeru dan Bromo. Sedangkan kadang-kadang manusia dengan rakusnya nyun sewu, Merapi yang kemarin letusan paling besar itu hanya memerlukan waktu 1 bulan. Sedangkan mereka menikmati berkah Merapi dari pasirnya, dari batunya yang sampai hari ini. Gedung megah jadi jalan tol alus, terus kesuburannya itu bertahun-tahun. Untuk membagi nyingkir loh 1 bulan tok. Engkau kalau sudah selesai Merapi barang gawe balik nomene kan itu ngeluh. Senada dengan Mbah Marijan toh. Jadi Mbah Marijan kan melarang ojo ngomong, ojo ngarani nek Merapi ki jeblok. Merapi ki iya, memberi berkah. Ya. Duwe gawe. Duwe bangun. Duwe gawe itu artinya punya hajat untuk berbagi rezeki kan gitu. Jadi Mbah Rono menjelaskannya secara lebih ilmiah dibanding Mbah Marijan ya. Tapi kan semua orang-orang tua kita yang tradisional memiliki pengetahuan bukan otak tapi pengetahuan hati ya. Kayak Mbah Marijan ngomong begini, sejak jauh hari tahun sebelum erupsi Mbah Rono. Yeah. Wong kali apik-apik kok udah dicegat-cegati. Nah, dalam penelitian SAR sudah kita cek. Jadi dicegat-cegati itu kemungkinan karena dikasih dam, Mas. Karena ternyata kampung yang luluh lantak di sepanjang Kali Gendol itu adalah yang berada di kanan kiri dam. Karena belok. Karena belok gitu loh, Mas. Itu terus gimana? Ya? Jadi kesini sama kesini. Dan yang hancur itu kampung dusun dari atas itu kanan kirinya kan, Mas. Kanan kiri dam. Nah, ini yang salah yang bikin dam atau? Jadi gini, kalau Sabo itu bisa untuk mengintikan lahan, tapi kalau udah penuh, lama-lama kan menjadi curam. Ya. Kalau menjadi curam, ini kan menjadi banter. Dan kalau banter mesti terus ngelebak sana, ngelebak sini. Nah, ini yang harus dikerjakan ini bagaimana setiap saat mengosongkan dam itu. Isi yang penuh pasir itu kemudian. Segera diinikan, kalau nggak menjadi kecuramannya semakin tinggi. Ya. Makanya saya juga mendukung rekan-rekan yang bikin Merapi Merbabu Hijau, ya kan? Kemarin itu waktu masih ada hutannya Merapi itu, awan panas itu sedikit banyak terhambat, sedikit terhambat. Jadi awan panas turun, sibuk membakari hutan dulu, baru nyampe. Lama-lama hutannya habis, kemudian lembahnya terisi awan panas. Ini sudah semakin jalan tol, makanya lama-lama awan panasnya
bisa nyampe 19 km. Yang belum pernah dialami masyarakat Merapi di sekitarnya dalam kurun kira-kira 100 tahun. Jadi 2010 masyarakat di sekitar Merapi kaget, itu wajar. Karena dia tidak pernah mengalami segede itu. Tetapi Janun, kenapa sekarang KRB-nya, kawasan rawan bencana, diubah? Sekarang 2010, apakah akan terjadi lagi? Tuhan akan memastikan akan terjadi lagi. Yang kita tidak tahu kapannya. Maka pasti lebih baik dibikinlah. Memastikan itu hukum alam itu. Hukum alam sudah seperti itu. Bahwa yang sudah terjadi pasti akan terjadi lagi. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi itu, ketidakpastian ilmu pengetahuan dan teknologi itu adalah kepastian alam itu sendiri. Jadi kita pendekatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi belum bisa meramalkan kapan ini terjadi. Dan tidak bisa memastikan, Pak. Tidak bisa memastikan. Hanya alam ilmu dan yang punya, yang membuatnya, yang bisa memastikan itu.